Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Sembaga. Saya jurusan Biologi, Prodi Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai daya dukung lingkungan. Nah, kita masuk pada slide pertama, yaitu definisi. Apa sih itu daya dukung lingkungan? Nah, daya dukung lingkungan diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Nah, daya dukung lingkungan atau carrying capacity adalah batas atas dari pertumbuhan suatu populasi, di mana jumlah populasi tersebut tidak dapat lagi dibendung oleh sarana, sumber daya, dan lingkungan yang ada. Nah, definisi dari daya dukung lingkungan dapat diartikan beragam, bergantung dari disiplin atau fokusnya. Nah, berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa daya dukung lingkungan tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis, di mana kemampuan sistem dapat dikurangi atau ditambah. Nah, rekayasa yang dilakukan dapat menggunakan teknologi. Hal tersebut menjadi lebih jelas bahwa daya dukung dapat dirubah tergantung sistemnya. Kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis daya dukung lingkungan. Nah, menurut Cowell 1979, daya dukung dibagi menjadi dua tipe, yaitu daya dukung ekologi dan daya dukung ekonomi. Daya dukung ekologi menjelaskan ukuran herbivora dan populasi tanaman yang dapat dicapai secara alami apabila keduanya dibiarkan berinteraksi tanpa ada intervensi manusia. Kemudian yang kedua, daya dukung ekonomi. Nah, daya dukung ekonomi dalam ekowisata ini kemudian juga mampu menopang daya dukung lingkungan dalam aspek perekonomian. Nah, daya dukung ekonomi berkaitan dengan peningkatan perekonomian masyarakat, seperti meningkatnya peluang kerja, meningkatnya peluang usaha, dan tingkat keuntungan ekonomi masyarakat. Kemudian lanjut pada slide selanjutnya, yaitu komponen daya dukung lingkungan. Ini membahas mengenai kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Nah, daya dukung lingkungan terbagi menjadi dua komponen, yaitu kapasitas penyediaan dan kapasitas tampung limbah. Nah, dijelaskan bahwa aktivitas pembangunan membutuhkan input sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan sekitar berupa hasil-hasil buangan atau limbah. Nah, sumber daya alam dijadikan input dalam proses pembangunan sangat tergantung pada kapasitas penyediaan sumber daya alam. Sedangkan lingkungan juga memiliki kapasitas daya tampung atas limbah yang dihasilkan. Kedua kondisi inilah yang dikatakan sebagai komponen daya dukung. Nah, dalam pedoman ini, telahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air. Nah, dalam suatu ruang atau wilayah, oleh karena kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan ketersediaan dan kebutuhan akan lahan dan air. Nah, penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam pedoman dilakukan berdasarkan 3 pendekatan. Apa saja 3 pendekatan itu? Yang pertama, kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang. Yang kedua, perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Dan yang ketiga, yaitu perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Demikian yang dapat saya paparkan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.